Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Talenan, dimanapun berada. Selamat siang waktu Indonesia Tengah dan Singapura. Berjumpa kembali di acara podcast Talenan Kayu, obrolan seputar racikan bumbu kehidupan untuk perempuan dan mama aktif masa kini. Berbagi tips, motivasi, dan inspirasi bagi para busy moms bersama saya Citra Anggita, co-founder podcast Talenan Kayu dan Mbak Dieni Rahmawati, founder podcast Talenan Kayu. Apa kabarnya pagi hari ini, sahabat Talenan? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita punya sesi baru namanya Tea Time. Jadi Tea Time ini kami mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang singkat-singkat gitu. Jadi durasi videonya pun singkat. Jadi mudahan teman-teman juga menikmati ya podcast kami kali ini. Jadi dalam episode ketiga empat kali ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol berkaitan dengan bullet journal. Jadi ayo kita bincang-bincang bareng Mbak Dini. Apa kabar siang hari ini Mbak Dini? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Citra. Iya. Ya, alhamdulillah sehat-sehat di sini. Mbak Citra sehat-sehat kan di sana ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah kalau Mbak Dini sehat juga. Nah ini kira-kira nih episode perdana Tea Time kali ini tuh kita mau menjawab. Jadi menarik langsung aja ya. Saya jadi saya mau nanya sama Mbak Dini. Ini terkait sama bullet journal ya. Apa bedanya bullet journal sama planner? Jadi banyak nih pertanyaan ini banyak yang ditanyain gitu. Iya betul-betul. Jadi apa bedanya bullet journal dengan planner? Ini memang salah satu common question ya Mbak ya. Banyak teman-teman yang di luaran, apalagi yang baru mengenal bullet journal, bingung emang apa sih bedanya sama planner yang biasa gitu kan? Nah kalau menurut saya dari sepanjang yang pengalaman gitu ya menggunakan planner dengan bullet journal. Jadi gini. Mungkin dari definisi dulu ya, planner itu kan sebetulnya tujuan utamanya adalah penjadwalan kegiatan, gitu kan. Kalau kita ke toko buku, nah biasanya kalau akhir tahun pasti banyak nih planner baru yang dijual kan, gitu. Dan biasanya planner ini karena untuk penjadwalan, mereka isinya akan sudah disediakan tuh, misalnya kayak kalender setahun ke depan misalnya ya. Lalu tiap bulannya ada kalender bulanannya, Januari, Februari, seperti itu kan. Lalu kemudian setelah kalender bulanan biasanya ada yang punya kalender mingguan, ada juga yang langsung misalnya harian, dan harian pun beda-beda. Ada yang misalnya menulis jam yang rinci, dari jam misalnya jam 6 sampai jam 7, 7 ke 8 dan seterusnya. Atau ada yang bentuknya dikasih kolom pagi, sore, malam, seperti itu ya. Dan biasanya planner itu tidak banyak halaman yang kosong ya. Nah gitu. Nah sedangkan ya, kenapa Pak ya? Ada template-nya semuanya gitu ya, udah dibikinin semua. Iya, biasanya sebagian besar isi planner itu sudah dibikinin nih ininya, apa sih, kolom-kolomnya dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan bullet journal, karena bullet journal itu sebetulnya bukan bukunya, tapi kan sistemnya ya, sistem journalingnya ya. Nah, bullet journal dari namanya sendiri sebenarnya, karena dinamakan jurnal, dia itu tidak tidak 100% sebagai planner. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau dari bukunya Ryder Carroll sendiri, penemu si bullet journal, memang dia juga menjelaskan bahwa tujuan utama si sistem bullet journal, metode bullet journal ini, fungsi bujo atau bullet journal itu lebih pada mengorganisir mental inventory ya. Dalam artian dia itu dijadikan sarana mindfulness sekaligus menjadi sarana produktivitas gitu. Jadi tidak sekedar membuat penjadwalan, tetapi mengatur isi pikiran kita gitu ya istilahnya ya. Tuh, makanya di situ goal planning juga bisa masuk ke situ gitu kan. Lalu kemudian banyak
checklist bisa masuk ke situ juga, bisa dikategorikan sesuai kebutuhan kita dan seterusnya. Nah, lalu ngomongin tentang template, itu juga bedanya karena kalau bullet journal tidak ada template yang fix. Walaupun memang pada contohnya ada beberapa bagian yang mendasar di bullet journal yang mirip-mirip ya, misalnya kayak membuat jadwal bulanan tuh, membuat jadwal tahunannya pun ada gitu. Tapi layoutnya sebetulnya terserah kita gitu kan. Dan jumlah halamannya kan juga terserah kita, dalam artian misalnya gini nih, kalau planner misalnya bulan Januari udah fix satu kalender bulanan, terus misalnya ada beberapa halaman misalnya mingguan dan harian, terus beberapa halaman kosong untuk catatan tambahan, sudah kan? Terus berikutnya baru masuk bulan Februari. Sedangkan kalau bullet journal sebetulnya kan kita bebas ya mengisi. Misalnya kalau Januari itu padat nih, lagi padat-padatnya kegiatan. Mungkin kita akan banyak menulis to-do list kita di bulan Januari itu lebih banyak. Jadi daily log-nya lebih banyak, terus lebih banyak kejadian yang kita ceritakan, bisa masuk bullet journal juga gitu. Sedangkan misalnya begitu masuk bulan Februari, agak santai misalnya ya, jadi yang kita tulis pun nggak banyak. Bisa juga seperti itu gitu, karena bullet journal kan aslinya kan kosong ya, kita bisa pakai buku tulis apa aja gitu kan. Nah, memang itu kelebihan sisi fleksibilitasnya si bullet journal ya Mbak ya. Itu apalagi ya perbedaannya. Jadi lebih fleksibel ya Mbak ya, Betul, dibanding betul. maksudnya dibanding planner gitu. Tapi bukan berarti ada yang lebih bagus dan tidak ya, maksudnya Iya, tergantung iya. preferensi orang. Karena bullet journal lebih fleksibel dalam artian kita bisa memakainya sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita mau taruh ada habit tracker gitu ya, di bulan ini saja misalnya seperti itu. Ada meal planning, nah kita bisa nambahin di situ gitu. Sedangkan kalau di planner agak terbatas ya halaman-halaman kosong di luar penjadwalan tadi gitu kan. Nah, namun di sisi lain ada mungkin teman-teman yang lebih suka pakai planner. Kenapa? Karena katanya nggak usah gambar-gambar ya, nggak usah garis-garis gitu kan, tidak usah nggak perlu bikin kolom-kolom dan Tinggal seterusnya isi gitu ya. Tinggal diisi gitu. Ya, betul juga. Ada juga yang lebih prefer seperti itu. Kalau ada yang nanya apakah bisa pakai planner sebagai bullet journal. Nah, kira-kira gimana tuh, Mbak? Bisa, tapi menurut Mbak Dini sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Misalnya di halaman hariannya itu pakai bullet point seperti bullet journal gitu bisa gitu kan. Tapi lagi-lagi kemungkinan akan terbatas, nggak bisa bikin halo assalamualaikum. Oh iya, maaf ya, ada bintang tamu lagi. Ya, dan kemungkinan kalau planner terbatas, nggak bisa bikin collection lainnya ya gitu, nggak bisa terlalu banyak lah membuatnya. Tapi mungkin gini, di dalam bullet journal bisa ada planner, tapi di dalam planner mungkin agak sulit, jadi ada bujuknya. Betul. Iya, kira-kira kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin Mbak Citra kalau yang kebayang dari saya ya, dari pengalaman ini. Oh, satu lagi. Kalau planner, oke. Planner pun ada sisi fleksibilitasnya ya, dalam artian ada planner yang bertanggal, misalnya khusus planner 2023 gitu ya. Itu kan ya udah dikasih tanggal, bulannya sudah ditulis gitu. Nah, dan ada juga model planner yang undated, dalam artian tidak bertanggal. Nah, tidak bertanggal ini tentunya lebih fleksibel ya, kita bisa mulai kapan saja gitu. Atau bisa nge-skip misalnya ya, misalnya ada yang terskip kan, kalau sudah ditanggalin kan nggak bisa di-skip ya Mbak, maksudnya kita nggak bisa ngisi bulan Maret di tanggalan bulan Januari kayak gitu kan. Betul. Kalau kosong bisa lah. Seperti itu. Gitu sih kira-kira Mbak Citra. Mbak Citra mungkin ada tambahan yang lain nggak masalah planner sama bujuk itu? Ini udah lengkap ya Mbak Dini bahas, jadi nggak ada tambahan lagi dari saya. Mungkin cukup sekian kali ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang punya
komentar yang berbeda ya, Oh ya, silakan. opini yang berbeda tentang Iya. bedanya planner dengan bujuk kayak gimana, boleh nih nanti ditulis di kolom komentar di channel YouTube kami. Oke, baiklah kalau begitu, semoga jawabannya ini mencerahkan teman-teman ya. Eh, jadi dari tea time perdana kali ini, saya rasa cukup sekian ngobrol-ngobrolnya. Kita di podcast Talenan Kayu episode 34 kali ini silakan. Oh iya ya, bentar ya nak ya. Silakan follow akun media sosial podcast Talenan Kayu di Instagram, Anchor dan YouTube untuk menyimak episode-episode menarik lainnya dari kami. Saya Citra dan Mbak Dieni pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.